Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Kamis Putih tanggal 6 April tahun 2023 diambil dari kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 14 hingga ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh keganapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu, mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Kamis Putih tanggal 6 April tahun 2023 dengan tema pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Saudara terkasih, di dalam sejarah perjalanan dunia ini ada begitu banyak peristiwa yang telah terjadi, mulai dari beragam berita sukacita, keberhasilan, maupun juga berbagai tragedi, musibah, dan peperangan yang datang silih berganti. Apa yang terjadi itu tentunya di masa yang akan datang juga kelak akan dikenang sebagai sebuah peristiwa sejarah perjalanan hidup manusia di tengah-tengah dunia ini. Anak cucu kita kelak akan mengingat kembali apa yang telah terjadi di masa lampau. Demikian halnya pada saat ini, dalam sejarah perjalanan kekristenan, kita juga mengenang peristiwa tragis yang pernah dilakukan oleh manusia kepada pribadi yang sangat berpengaruh dan penuh kuasa di sepanjang zaman di alam semesta ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tragedi itu adalah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Jika kita memposisikan diri kita pada zaman terjadinya peristiwa tersebut, pastinya terasa begitu menyakitkan dan begitu menyedihkan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ia yang tidak mengenal dosa, yang tidak melakukan kejahatan, harus menderita, bahkan mati, disalibkan. Dan kini, saat ini, kita orang percaya menghayati bahwa apa yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah sebuah pengorbanan yang bertujuan untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Hal inilah yang kita renungkan dalam ibadah Kamis Putih saat ini, yaitu di malam terakhir sebelum Tuhan Yesus diserahkan dan disalibkan.
Di malam terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ada dua hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah membasuh kaki para murid, dan yang kedua adalah mengadakan perjamuan malam bersama murid-muridnya. Adapun hal yang dipaparkan dalam nas khotbah Kamis Putih ini adalah tentang penetapan perjamuan malam yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama para muridnya. Jemaat Tuhan, dalam ayat 14 dikatakan, ketika tiba saatnya, artinya bahwa saat itu telah tiba, waktunya telah genap, sebagaimana segala sesuatu yang telah dinubuatkan oleh para nabi tentang Sang Mesias itu, tentang apa yang akan ia derita, sungguh telah tiba saatnya dan akan segera digenapi. Pada malam yang terakhir itu, Tuhan Yesus duduk bersama dengan para muridnya, dan ia menyampaikan kerinduannya yang sangat untuk makan Paskah bersama para muridnya. Tuhan Yesus sangat mengerti bahwa dia akan menderita, dan untuk itu dia ingin sekali makan Paskah bersama para muridnya. Kerinduan Tuhan adalah ingin bersama-sama dengan para murid pada saat itu, di mana ia tahu bahwa saat itu, waktu itu, kesempatan itu adalah saat-saat yang terakhir baginya untuk duduk makan bersama para murid sebelum ia disalibkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam ayat 16, "Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Lalu setelah Yesus berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Roti yang diberikan Tuhan Yesus adalah simbol dari tubuhnya yang dipecahkan. Di saat itu Tuhan Yesus hendak menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa tubuhnya yang satu itu akan dipecah-pecahkan atau dihancurkan. Ini menggambarkan rangkaian penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Namun dia telah rela supaya kita manusia yang telah berdosa ini beroleh pengampunan atas dosa-dosa kita. Jemaat yang terkasih, setelah itu Tuhan Yesus mengambil sebuah cawan dan mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu." Cawan ini berbicara tentang darah Tuhan Yesus yang tertumpah bagi kita. Sebab memang benar bahwa darah Tuhan Yesus memberikan pengampunan dosa bagi manusia. Jadi waktu kita minum anggur dari cawan itu, kita meyakini bahwa dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Untuk itu, kita tidak akan lagi selalu dilingkupi rasa bersalah, karena Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari dosa-dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, lewat perjamuan kudus itu, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus untuk setiap pengorbanannya lewat tubuh dan darahnya yang ia serahkan, yang ia curahkan, supaya kita beroleh pengampunan akan dosa kita dan beroleh keselamatan serta hidup yang kekal. Namun saudara yang terkasih, salah satu hal yang memilukan juga terjadi pada malam itu, di mana Tuhan Yesus berkata, "Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini." Dan tentang orang itu Tuhan Yesus berkata, "Celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Sekalipun memang hal itu telah dinubuatkan bahwa Mesias akan menderita, namun orang yang mengkhianati Tuhan Yesus dikatakan, "Celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Jemaat yang terkasih, jika kita baca Injil Yohanes pasal 13 ayat 22 hingga ayat 24,
dan juga Injil Matius pasal 26 ayat 25, di sana dijelaskan bagaimana Yudas yang hendak menyerahkan Yesus. Dia juga bertanya kepada Yesus, "Bukan aku ya Rabi?" Namun saat Yudas bertanya kepada Tuhan Yesus, sebenarnya dia sudah berjanji dengan orang-orang yang membenci Tuhan Yesus untuk menyerahkan Yesus kepada mereka dengan harga 30 sikal perak. Lalu pada saat Yudas mengambil roti perjamuan, firman Tuhan berkata bahwa ia kerasukan iblis, dan Yudas pun segera pergi melakukan niat jahatnya itu yang telah ia rencanakan, yaitu mengkhianati Tuhan Yesus dan menjualnya dengan harga 30 sikal perak. Sungguh menyedihkan ketika seorang murid harus mengkhianati sang guru yang selama ini bersama dengannya. Namun, hal itu harus terjadi untuk menggenapi rencana keselamatan yang telah Tuhan Allah rancangkan bagi dunia ini, hanya lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara terkasih, apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus hingga pada saat ini juga diteruskan oleh gereja lewat sakramen perjamuan kudus yang bertujuan untuk mengenang pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita, sekaligus agar kita mengimani lewat sakramen perjamuan kudus itu dosa-dosa kita, dosa-dosa sehari-hari kita diampuni oleh Kristus yang telah berkorban bagi kita. Jemaat yang terkasih, dalam ibadah Kamis Putih ini, mari agar kita sungguh-sungguh memberikan hati kita dan merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus yang sungguh agung itu. Semua itu dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita sebagai bukti cinta kasih-Nya bagi kita semua. Ingatlah, tidak ada kasih yang paling agung selain daripada kasih Tuhan Yesus yang rela berkorban bagi kita semua. Untuk itu, maka pada malam hari ini, mari serahkan hidupmu pada Tuhan Yesus. Mari rendahkan hatimu di hadapannya, dan jangan sekali-kali mengkhianati Tuhan Yesus oleh karena dunia ini, oleh karena kebencian dunia ini, oleh karena harta dan kemegahan dan nama baik yang ada di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, jadilah sebagai pribadi yang selalu mau mengingat perbuatan Tuhan Yesus. Ketika besok kita akan hadir di gereja dan mengikuti ibadah Jumat Agung, hadirlah dengan penuh sukacita, dengan penuh perenungan, dengan penuh penyerahan diri. Dan besok di gereja, di mana saudara bergereja, terimalah perjamuan kudus itu untuk mengingat kembali apa yang diperbuat Tuhan Yesus, sekaligus mengimani bahwa lewat itu semua, lewat pengorbanan Tuhan Yesus, lewat sakramen perjamuan kudus itu, saudara sungguh-sungguh meyakini bahwa dosa-dosamu telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Mari jauhkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan hianati Tuhan Yesus oleh karena ego, kebencian, dan kemauanmu sendiri. Namun serahkan segala sesuatunya hanya kepadanya dengan penuh keyakinan yang sungguh teguh, dan dengan rasa syukur, dan disertai dengan penyesalan akan dosa dan pertobatan yang sungguh. Terimalah perjamuan kudus itu. Hayatilah dengan penuh kesungguhan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sungguh menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur akan cinta kasih-Mu yang sungguh agung, yang telah Engkau nyatakan di tengah dunia ini. Dan lewat pengorbanan-Mu itu, kami sungguh beroleh keselamatan. Bagimulah rasa syukur, pujian, dan hormat kami.